Para ulama berbicara ada batas minimal agama seseorang. Disebut orang ini agamanya baik, ada batas minimal. Apa batas minimal? Melaksanakan yang wajib-wajib, meninggalkan yang haram. Gak harus lulusan pesantren. Gak harus hafal Quran. Tapi anak ini alhamdulillah sholat 5 waktu di masjid. Agamanya baik. Dia tapi Ustadz, dia gak paham ilmu agama Ustadz. Tapi dia mau belajar. Alhamdulillah. Sudah cukup. Akhlak. Nah, akhlak itu ada 4 dasar akhlak mulia. Yang pertama asy-syaja'ah kata Ibnul Qayyim. Pemberani orangnya. Jangan menikahkan putrinya dengan lelaki yang takut sama cicak. Takut sama suara petir. Ada orang jemaah. Ada suara petir. Gimana kalau bapaknya dengar petir ambil bantal. Biasanya bantal itu ditaruh di bawahnya kepala jemaah. Ini bantal taruh di atasnya kepala. Anak-anaknya gimana? Syaja'. Pemberani. Yang kedua, al-adil. Orangnya adil dalam bermuamalah, Masya Allah. Dia tidak melakukan kezaliman. Yang ketiga, sabar. Orangnya penyabar. Nggak emosional. Ini penting jamaah. Jadi kalau bicara akhlak, antum cari tahu tentang fulan. Fulan ini gimana? Aduh, fulan pemarah. Sudah jangan. Antum punya anak nanti dimarahin terus sama dia. As-sabar. Sabar dalam melaksanakan kewajiban, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi orang lain. Yang keempat, al-iffah. Menjaga kehormatan dirinya. Menjaga kehormatan keluarganya. Dia tidak membiarkan kemungkaran terjadi. Lah. Ini 4 dasar akhlak yang mulia. Ada 4 dasar akhlak buruk. Ibnu Qayyim juga menjelaskan. 4 pokok akhlak yang buruk ini, yang pertama adalah al-jahl, kebodohan. Yang kedua kezaliman. Yang ketiga al-ghadab, amarah. Yang keempat asyahwah, suka mengikuti syahwat. Jadi cari tahu. Mau cari tahu akhlak, jangan di masjid. Di masjid ini semua orang baik jemaah. Antum bisa lihat. Nggak ada yang buruk. Kalau mau tahu akhlak seseorang di mana? Di tempat kerjanya. Di rumahnya. Tanya sama tetangganya. Tanyakan kepada sahib-sahibnya. Bukan di masjid. Di masjid untuk mengetahui agama seseorang. Mau tahu agama seseorang, tanya sama Ustaz Khairul, tanya sama Ustaz Ahmad, sama Ustaz gimana fulan Ustaz? Oh fulan. Fulan yang mana? Itu yang rumahnya dekat masjid Imam Syafi'i Ustaz. Oh Masya Allah fulan itu. Biasanya kalau datang ke masjid itu waktu khutbah kedua. Khutbah kedua kan Ustaz di atas ketahuan. Oh ini telah tahu Ustaz yang telat-telat tuh jamaah. Seperti itu. Artinya tanya sama Ustadz untuk urusan agama. Akhlak. Pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedang di Masjid Nabawi, mungkin dia ada seorang yang mau jadi saksi. Jadi saksi. Ternyata jadi saksi itu nggak orang sembarangan. Umar bertanya kepada orang ini ketika mau jadi saksi. Man yuzakkik? Siapa yang memberikan rekomendasi kepadamu kalau engkau orang baik? Akhirnya dia bawa seseorang, ini fulan. Ana ya Amirul Mukminin, kata dia. Ata'arifuhu, kau kenal sama dia? Naam. Oh kenal sama dia kamu. Hal safarta ma'ahu? Engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Lah, enggak pernah. Taib. Hal amaltahu bidirhamin au dirhamin? Engkau pernah urusan fulus sama dia? 1 dirham, 2 dirham? Enggak pernah. Baik, pertanyaan ketiga. Hal jawartahu fa'arafta mudkhalahu wa makhrajahu? Apakah engkau hidup bertetanggaan dengan dia sehingga engkau tahu keluar masuknya dia?
Kata orang ini, la. Oh, rubbama ra'aitahu yusalli fil masjid. Mungkin engkau melihat dia sholat di masjid, kemudian engkau memberikan rekomendasi. Iya ya Amirul Mukminin. Iya kata dia. Engkau gak kenal sama orang ini. Itini biman ya'rifuka. Datangkan kepada aku orang yang kenal sama kamu. Jadi gak asal pilih jamaah.